Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyudi dari Prodi Ekonomi Syariah semester 5, Sekolah Tinggi Agama Islam Asyidikiyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjawab pertanyaan tugas akhir semester yang diberikan oleh Bapak Imam Hamzah selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi Perbankan Syariah. Langsung saja, untuk pertanyaan pertama, menurut analisa saudara, seberapa penting penciptaan nilai bagi nasabah bagi perbankan dan mengapa? Menurut saya sangat penting sekali. Mengapa? Karena dengan adanya penciptaan nilai bagi nasabah ini bisa menjadi tolak ukur bagi perbankan apakah produk yang dikeluarkan itu berhasil atau tidak. Karena tanpa adanya penciptaan nilai bagi nasabah ini, perbankan tidak akan dapat bertahan karena menanggung kerugian yang dikarenakan nasabah tidak mau membeli ataupun juga memakai jika produk yang dikeluarkan ini tidak mampu memuaskan kebutuhan dan juga keinginan nasabah itu sendiri. Nah, dengan adanya penciptaan nilai bagi nasabah ini juga dapat memberikan manfaat. Di antaranya, yang pertama dapat menumbuhkan kesetiaan nasabah, menumbuhkan pangsa pasar, dan juga bisa membangun ekuitas nasabah bagi perbankan itu sendiri. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2 adalah jelaskan konsep segmentasi dan penentuan pasar sasaran. Segmentasi pasar sendiri merupakan kegiatan mengklasifikasikan konsumen di pasar berdasarkan perilakunya, kebutuhan, dan juga karakteristik mereka. Segmentasi pasar ini bermanfaat untuk lebih memudahkan instansi atau perusahaan dalam memasarkan produknya. Untuk penentuan pasar sasaran itu sendiri merupakan strategi untuk mengalokasikan sumber daya perusahaan secara efektif dan efisien dengan melakukan evaluasi setiap segmen pasarnya, di mana perusahaan akan mengumpulkan dan juga menganalisis data pertumbuhan penjualan dan tingkat keuntungan yang diharapkan dari tiap-tiap segmen pasar yang tadi. Nah, setelah melakukan evaluasi ini, perusahaan selanjutnya akan menentukan segmen pasar mana yang kiranya segmen pasar mana yang akan dilayani, seperti itu. Selanjutnya, untuk pertanyaan ketiga, berikan contoh persaingan dalam dunia perbankan jika dilihat dari sisi manajemen strateginya. Jika melihat kondisi di sekitar kita, tentu saja dapat kita ketahui bersama dengan dalam persaingan dunia perbankan, khususnya pada manajemen strateginya ini banyak kita jumpai pada kegiatan promosi, di mana kegiatan promosi ini sendiri dilakukan untuk memberitahukan atau menyebarluaskan sesuatu hal secara terus-menerus. Kegiatan promosi yang dilakukan oleh pihak perbankan ini yang sering banget kita jumpai yaitu yang pertama ada iklan. Nah, baik itu ada di media cetak maupun media elektronik. Kemudian ada juga yang melakukan undian. Seperti halnya pada Bank BRI, bank konvensional, mereka biasanya setiap tahunnya akan melakukan undian. Nah, di mana undian ini juga dikhususkan untuk melakukan promosi ataupun juga agar menarik konsumen bahwasanya pada perbankan itu ada undian ataupun ada hadiah setiap tahunnya untuk nasabah, seperti itu. Nah, tujuan dari promosi ini pun untuk mengenalkan ataupun juga menaikkan brand image dari perusahaan ataupun dari perbankan itu sendiri kepada masyarakat di sekitar, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, menurut pengamatan saudara, strategi promosi yang tepat dalam dunia perbankan syariah, khususnya di wilayah Oke ataupun Sumsel. Nah, menurut saya sendiri ada dua jenis strategi promosi yang tepat untuk wilayah Oki khususnya. Yang pertama ada periklanan, yang kedua ada promosi penjualan. Nah, yang pertama ada periklanan. Mengingat masyarakat Oki ini sangat sudah
banyak sekali yang mengenal namanya dunia digital. Nah, tentu saja kondisi ini juga menguntungkan bagi perbankan syariah untuk melakukan promosinya, yaitu melalui periklanan, baik itu menggunakan media cetak ataupun media elektronik maupun media digital lainnya, seperti itu. Nah, yang kedua ada promosi penjualan atau sales promotion. Sales promotion itu sendiri merupakan aktivitas pemasaran produk yang melibatkan aksi persuasif dari penjual dengan tujuan merangsang konsumen untuk membeli produknya. Nah, dalam promosi penjualan ataupun sales promotion ini terdapat 3 jenis promosi penjualan yang bisa kita gunakan ataupun yang bisa digunakan oleh perbankan syariah. Yang pertama ada promosi penjualan langsung. Biasanya promosi penjualan langsung ini dilakukan pada lingkungan sekitar area perbankan. Promosi ini juga bisa dilakukan pada event-event tertentu seperti bazar, festival, atau juga pameran seperti itu. Dengan memanfaatkan event ini, perbankan bisa mendirikan stand atau booth untuk menampilkan dan juga menawarkan produknya secara langsung kepada peserta ataupun calon nasabah yang ada di acara tersebut. Tentu saja jenis promosi ini saya rasa sangat berpengaruh sekali ya, karena ketika kita memasarkan ataupun juga menawarkan secara langsung, tentu saja para audiens ataupun masyarakat itu lebih menangkap apa sih yang jadi keunggulan dari produk itu sendiri, seperti itu. Nah, yang kedua ada promosi penjualan dengan media tradisional. Nah, media tradisional yang dimaksud di sini adalah media cetak, media elektronik dan juga media publik. Untuk media cetak itu sendiri ada koran, majalah, buletin dan sebagainya, di mana tentu saja masih banyak sekali sekarang orang-orang yang masih membaca koran seperti itu. Nah, yang kedua ada media elektronik seperti radio dan juga televisi. Tidak bisa dipungkiri bahwa seluruh hampir 90% masyarakat Oki tentunya memiliki televisi. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan bagi perbankan untuk melakukan periklanan melalui media televisi ataupun juga radio, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah media publik seperti papan reklame, billboard, banner dan sebagainya. Nah, media publik yang seperti ini juga banyak sekali digunakan oleh perbankan-perbankan lain, karena ketika kita memasang papan reklame atau billboard, biasanya juga ini bisa menarik perhatian. Apalagi kalau desain dari billboardnya itu sendiri juga menarik ataupun juga berbeda dari yang lain, seperti itu. Nah, yang terakhir ada promosi penjualan dengan media digital. Nah, menurut saya cara promosi penjualan dengan media digital ini adalah promosi yang tergolong sederhana, mudah dan juga tidak memakan biaya banyak. Kenapa? Karena dengan memanfaatkan media itu sendiri cukup memposting iklan pada akun media sosial saja. Tentu saja dengan promosi seperti ini dapat menjangkau pemasaran yang lebih luas lagi, seperti itu. Nah, dan dapat meminimalisasi pengeluaran dan juga biaya yang cukup besar kalau untuk memasang billboard dan sebagainya, seperti itu. Mungkin itu tadi yang dapat saya jabarkan dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak Imam Hamzah. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan, baik yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.